Haleluya, shalom. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan pagi hari ini, setiap kita percaya bahwa kita sudah terima anugerah yang besar daripada Tuhan. Amin. Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus. Sebab firman Tuhan berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kita percaya bahwa kalau kita letakkan pengharapan kita ke dalam tangan Tuhan, tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita siapkan hati kita pagi hari ini untuk menyembah Tuhan. Mari ambil waktu teduhmu di hadapan Tuhan pagi hari ini, mengucap syukur buat kebaikan Tuhan, mengucap syukur buat anugerahnya yang besar. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu yang kudus. Kami mengucap syukur. Kami merendahkan hati kami Tuhan, untuk Engkau jamah kami, untuk Engkau penuhi kami dengan Roh-Mu yang kudus. Sebab kami tahu Bapa, di dalam Engkau ada kekuatan yang baru yang kami terima, ada pengharapan, bahkan ada kesembuhan atas kehidupan kami Tuhan. Penuhi setiap kami, bertahtalah atas pujian penyembahan umat-Mu di tempat ini Tuhan. Dan biarlah nama-Mu ditinggikan di tempat ini. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah kami, waktu ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau ambil alih sepenuhnya Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami buka ibadah kami pagi hari ini. Haleluya. Amin. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku.
Bapak Ibu Saudara. Kalian berjalan bersama Tuhan. Kita memuji Tuhan kita Yesus. Mari sama-sama katakan, firman-Mu Tuhan bagi hatiku, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu setiap hari. Menantikan-Mu beri kekuatan baru, bukan terbang di awan bersama-Mu dalam kemuliaan sebab firman-Mu. Haleluya. Berdoa bukan aman dalam-Mu Tuhan. Mari lebih dahsyat lagi bertepuk tangan buat Tuhan kita Yesus. Firman-Mu Tuhan bagi hatiku, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu setiap hari. Kami menantikan beri kekuatan. Mari sama-sama angkat tanganmu dan terbang di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Oh, firman-Mu berdoa bukan aman dalam-Mu Tuhan, bukan aman dalam-Mu Tuhan, bukan aman di dalam-Mu Terima kasih Tuhan. Haleluya. Beri tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan kita Yesus. Silakan duduk kembali jemaat yang dikasihi Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan memberikan persembahan kita yang pertama, yaitu buat perayaan Natal. Mari Bapak Ibu Saudara boleh mempersiapkannya. Firman Tuhan adalah ya dan amin, Bapak Ibu Saudara, amin. Kita percaya bahwa janji Tuhan itu pasti akan digenapi bagi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Dalam segala kelemahan kita, di dalam segala kekurangan kita, kalau kita berserah di hadapan Tuhan, berseru di hadapan Tuhan yang penuh kuasa, percaya bahwa Tuhan buka jalan bagi setiap kita. Saat ku lemah, Kau angkat hidupku. Saat ku jatuh, Kau topang tanganku. Kau menolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Saat ku lemah, Kau angkat hidupku. Saat ku jatuh, Kau topang tanganku. Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru
Ku mau menyembahmu, ku
layak disembah. Kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat lawatanmu, buat hadiratmu pagi hari ini. Melawat kami semua Tuhan, jemaatmu di tempat ini Bapa anugerah. Kami merasakan kehadiranmu dan kami bersyukur bahwa Tuhan senantiasa memberikan waktu bagi kami untuk boleh bersekutu dengan Engkau. Tuhan, terima kasih untuk semua pujian yang kami telah naikkan. Semua apapun penyembahan kami Tuhan, kami percaya Tuhan menerima dengan hati yang sungguh ya Bapa. Dan saat ini Bapa, kami akan mendengar sebagian firman-Mu Tuhan. Terangi hati pikiran kami untuk boleh menangkap pesan Tuhan. Urapi kami semua, urapi firman-Mu, urapi hamba-Mu. Kami semua dilawat pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita bisa bertemu dan masih diberikan waktu untuk boleh memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Saya sebenarnya hampir saudara mau telepon Bapak Gembala, aduh gantikan saya saja. Kenapa? Capek rasanya. Saya tiba di rumah tadi jam 3 subuh. Saya kemarin ada acara di sekolah seminari apa ya, Santo Petrus apa itu, yang di Jalan Gagak, sekolah Katolik. Mereka merayakan 70 tahun mereka merayakan sekolah itu, dan kebetulan diberikan pekerjaan untuk boleh mengatur sound systemnya. Rasa-rasanya capek sekali karena dari pagi saudara saya di situ dari jam 7 pagi sampai acaranya selesai sekitar jam 11. Saya atur-atur alat saya kembali dan saya tiba di rumah sekitar jam 3 subuh. Capek rasanya. Tapi saya bersyukur bahwa setiap tanggung jawab, setiap pelayanan, saya berharap Tuhan, apapun yang Tuhan bebankan kepada saya mau lakukan dengan segenap hati. Dan hari ini boleh berada di tempat ini semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Haleluya. Pagi hari ini kita akan belajar sebuah firman Tuhan. Shout to the Lord. Tahu artinya saudara apa? Tadi di rumah istri saya berkata, kau ambil khotbah itu dari lagu. Oh iya benar. Nyanyi dan bersoraklah sebuah kemenangan. Dan saya yakin bahwa setiap kita orang percaya dalam Tuhan harusnya selalu menerima kemenangan dari Tuhan. Amin. Mari kita baca di dalam Yosua 6. Kita baca satu pasal Yosua 6 ayat 1 sampai 27. Kalau saudara bisa lihat di handphone, silakan lihat di handphone, di layar. Boleh di layar kalau bisa. Dapat? Oke, kita baca dalam ayat pasal 6 ayat 1 sampai 27. Mulai ayat pertama. 1, 2, 3. Dalam pada itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya. Telah tertutup kota itu karena orang Israel. Tidak ada orang keluar atau masuk. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni sebuah prajurit harus menghadiri kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring. Maka tembok itu akan runtuh, lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langsung ke depan. Kemudian Yosua bin Nun memanggil para imam dan berkata kepada mereka, angkatlah tabut perjanjian itu, dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut Tuhan. Dan kepada bangsa itu dikatakannya, majulah, kelilinglah kota itu, dan orang-orang bersenjata harus berjalan di depan tabut Tuhan. Segera sesudah Yosua berkata kepada bangsa itu, maka berjalanlah maju ke-7 orang imam yang membawa ke-7 sangkakala tanduk domba itu di hadapan Tuhan. Lalu mereka meniup sangkakala.
sedang tabut perjanjian Tuhan mengikuti mereka, dan orang-orang bersenjata berjalan di depan para imam yang meniup sangkakala dan barisan penutup mengikuti tabut itu, sedang sangkakala terus-menerus ditiup. Tetapi Yosua telah memerintahkan kepada bangsa itu demikian, janganlah bersorak, janganlah perdengarkan suaramu sepatah kata pun, janganlah keluar dari mulutmu sampai pada hari aku mengatakan kepadamu, bersoraklah, maka kamu harus bersorak. Demikianlah tabut Tuhan mengelilingi kota itu, mengedarinya sekali saja. Kemudian kembalilah mereka ke tempat perkemahan dan bermalam di tempat perkemahan itu. Keesokan harinya Yosua bangun pagi-pagi, lalu para imam mengangkat tabut Tuhan. Maka berjalanlah juga ketujuh orang imam yang membawa ketujuh sangkakala tandu domba itu di depan tabut Tuhan. Sambil berjalan mereka meniup sangkakala. Orang-orang bersenjata berjalan di depan mereka dan barisan menutup mengikuti tabut Tuhan. Sementara sangkakala terus-menerus ditiup. Demikianlah pada hari kedua mereka mengelilingi kota itu sekali saja, lalu pulang ke tempat perkemahan. Dan begitulah dilakukan mereka 6 hari lamanya. Tetapi pada hari yang ketujuh mereka bangun pagi-pagi ketika fajar menyingsing dan mengelilingi kota 7 kali dengan cara yang sama. Hanya pada hari itu mereka mengelilingi kota itu 7 kali. Lalu pada ke-7 kalinya ketika para imam meniup sangkakala, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, bersoraklah, sebab Tuhan telah menyerahkan kota ini kepadamu, dan kota itu dengan segala isinya akan dikhususkan bagi Tuhan dan untuk dimusnahkannya. Hanya Rahab perempuan sundal itu akan tetap hidup, ia dengan semua orang bersama-sama dengan dia dalam rumah itu, karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang kita suruh. Tetapi kamu ini jagalah dirimu terhadap barang-barang yang dikhususkan untuk dimusnahkan, supaya jangan kamu mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu setelah mengkhususkannya, dan dengan demikian membawa kemusnahan atas perkemahan orang Israel dan mencelakakannya. Segala emas dan perak serta barang-barang tembaga dan besi adalah kudus bagi Tuhan. Semuanya itu akan dimasukkan ke dalam perbendaharaan Tuhan. Lalu bersoraklah bangsa itu, sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyinya sangkakala, bersoraklah mereka dengan suara yang nyaring. Maka runtuhlah tembok itu, lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota. Masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Mereka menumpas dengan mata pedang segala sesuatu yang di dalam kota itu, baik laki-laki maupun perempuan, baik tua maupun muda, sampai kepada lembu, domba dan keledai. Tetapi kedua orang pengintai negeri itu Yosua berkata, masuklah ke dalam rumah perempuan saudara itu dan bawalah keluar perempuan itu dan semua orang yang bersama-sama dengan dia, seperti yang telah kamu janjikan dengan bersumpah kepadanya. Lalu masuklah kedua pengintai muda itu dan membawa keluar Rahab dan ayahnya, ibunya, saudara-saudaranya dan semua yang bersama-sama dengan dia. Bahkan seluruh kaumnya dibawa mereka keluar. Lalu mereka menunjukkan kepadanya tempat tinggal di luar perkemahan orang Israel. Tetapi kota itu dan segala sesuatu yang di dalamnya dibakar mereka dengan api. Hanya emas, perak dan barang-barang lembaga besi ditaruh mereka di dalam perbendaharaan rumah Tuhan. Demikianlah Rahab perempuan sundal itu dan keluarganya serta semua orang yang bersama-sama dengan dia dibiarkan hidup oleh Yosua. Maka diamlah perempuan itu di tengah-tengah orang Israel sampai sekarang, karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang disuruh Yosua mengintai Yeriko. Pada waktu itu bersumpahlah Yosua, katanya, terkutuklah di hadapan Tuhan orang yang bangkit untuk membangun kembali kota Yeriko ini. Dengan membayarkan nyawa anaknya yang sulung, ia akan meletakkan dasar kota itu, dan dengan membayarkan nyawa anaknya yang bungsu, ia akan memingsang pintu gerbangnya. Dan Tuhan menyertai Yosua, dan terdengarlah kabar tentang dia seluruh negeri itu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saya mengajak kita membaca satu pasal ini supaya kita mengerti jalan cerita ini. Saudaraku, ada kalanya kehidupan kita sebagai orang Kristen, sepertinya kita sudah berjalan dalam kehendak Tuhan. Kita sudah melakukan hal yang baik, kita sudah pelayanan, kita sudah berdoa sungguh-sungguh, dan menurut kita itu orang yang layak, yang seharusnya tidak mendapat sebuah masalah. Tetapi kadang di depan kita itu Tuhan memberikan sebuah
tembok. Sebuah masalah yang di luar pemikiran kita yang harusnya jangan kita alami. Tetapi kadang dalam kehidupan ini Tuhan memberikan sebuah tembok seperti tembok Yeriko ini, ditutup rapat-rapat, dan sepertinya kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan terasa jauh, tidak menjawab doa kita. Tidak ada jalan keluar, mau minta tolong kepada orang lain juga tidak ada. Kita berdoa sesungguh-sungguh kepada Tuhan, rasanya Tuhan tidak menjawab doa kita. Tertutup rapat-rapat di ayat 1 kata dia. Saya membayangkan tembok Yeriko, saudara, itu luasnya berapa ya? Tebalnya berapa? Kenapa? Kan tembok ini dibuat untuk mengelilingi sebuah kota. Pernah masuk Rotterdam? Saya kalau antar penumpang ke situ, saya lihat di dalam, saudara, temboknya, dindingnya itu tebal juga. Saya membayangkan kira-kira kota Yeriko dikelilingi tembok seperti itu. Tetapi tembok kota Yeriko ini bukan tembok yang tipis. Saya searching di Google, kira-kira berapa ya ketebalannya. Ternyata dia punya 2 lapis, saudara. Nah, biar nggak salah saya coba. Tembok Yeriko itu luasnya sekitar 4 hektar. Luasnya. Bentengnya terdiri dari 2 lapis tembok. Tembok luar tebalnya 6 kaki atau 1,8 meter. Jarak antara tembok luar dan tembok dalam adalah 12 sampai 15 kaki atau 3 sampai 4,5 meter. Tembok yang tebalnya 12 kaki atau 3 meter. Tinggi tembok adalah 30 kaki, 9 meter. Saya membayangkan kalau tembok seperti ini betul-betul tebal. Dan anehnya, saudara, Alkitab mencatat bahwa tembok ini diruntuhkan bukan dengan dinamit, dengan bom, ataupun dengan alat-alat sekarang yang canggih, yang nuklir. Tidak, saudara. Alkitab berkata bahwa dalam tembok ini itu bisa dibangun rumah, saudara. Jadi betul-betul kokoh ini tembok. Bahkan kalau kita baca-baca ayat sebelumnya, tembok itu bisa berjejer kuda-kuda gagah perkasa dari kota Yeriko. Jadi benar-benar bahwa tembok ini bukan tembok yang abal-abal. Benar-benar dirancang untuk bisa melindungi kota itu. Namun menarik, saudara, di ayat yang kita baca tadi, di ayat 2, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Saudara, jauh sebelumnya Tuhan sudah berfirman kepada Yosua bahwa aku akan menyerahkan kota ini ke dalam tanganmu. Sedangkan kota Yeriko itu, saudara, ini Tuhan yang berkata bahwa rajanya dan pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Dan saya yakin kota ini bukan kota yang abal-abal, betul-betul dijaga dengan luar biasa sehingga musuh tidak bisa masuk menyerang kota ini. Namun Tuhan memberikan janji kepada Yosua, aku akan memberikan kemenangan atas kota ini. Saudara, kalau saya jadi Yosua, saya mikir, oke Tuhan, Engkau akan memberikan kepadaku. Bagaimana caranya, saudara? Tetapi Yosua menyimpan firman ini dalam hatinya. Dia yakin Tuhan tidak pernah salah berjanji. Amin. Tuhan tidak sekedar mengucapkan janji-janji palsu. Nah, ketika Yosua menerima janji ini, ada perintah, saudara, yang harus dia lakukan sebagai pemimpin. Dia katakan kepada Yosua, tahap-tahap strategi apa yang harus kamu lakukan untuk
meraih kemenangan. Saudara, dalam hidup ini, permasalahan apapun yang kita hadapi, yakinlah bahwa engkau tidak berperang sendiri. Amin. Tuhan selalu ada di pihak kita. Kalau Tuhan berjanji kepada Yosua untuk bisa menerima kemenangan, saya yakin kita juga dimampukan untuk bisa menerima janji itu. Amin. Kemenangan menjadi milik kita. Saudara, apa yang kita pelajari dari kisah tembok Yeriko ini, yang runtuh ini? Yang pertama, ada beberapa hal yang harus kita hadapi, yang kita harus pelajari. Yang pertama, bahwa ketika kita mendapati persoalan hidup, ketika kita mendapati tembok yang cukup tebal, yang rasa-rasanya, Tuhan, tidak mampu aku lewati ini, terlalu tebal. Tuhan itu bukan menyuruh kita untuk berperang sendiri, tapi Dia ada di belakang kita. Dia bersama-sama dengan kita untuk bisa menghancurkan segala tembok permasalahan yang terjadi di depan kita. Amin. Saudara, saya tidak tahu saudara punya persoalan apa di hadapan Tuhan pagi hari ini. Apa yang kau alami? Apa yang kau rasakan hari ini? Adakah kau mengalami tembok permasalahan dalam keuangan, dalam keluarga, dalam pekerjaan? Kalau Tuhan berjanji kepada Yosua memberikan kemenangan, saya yakin juga kita juga mampu menerima kemenangan dari Tuhan. Amin. Yang pertama yang kita harus ingat, bahwa kita berperang, kita menghadapi segala sesuatu, kita tidak berperang sendiri. Tuhan bersama dengan kita. Yosua diberikan janji pada Tuhan karena yakin Tuhan bersama dengan Yosua. Amin. Yang kedua, saudara, saya membaca ketika Tuhan menyuruh, haruslah engkau mengelilingi kota itu. Berapa kali, saudara? 7 kali. Dalam sehari berapa? Nah, tadi baca Alkitab ini berani. Sekali sehari, saudara. Selama berapa hari? 7 hari. Tetapi pada hari yang ke-7 harus mengelilingi berapa? 7 kali. Jadi total yang harus dikelilingi berapa kali? Berapa, Pak? Oh, 13 kali. 13 kali. 6 tambah 7, saudara. Saudara mikir gini, saudara. Disuruh mengelilingi sebuah lapangan, saudara. Ini 4 hektar. Haruslah engkau mengelilingi kota itu 13 kali, saudara. Sehari saja, saudara, disuruh kelilingi. Saya pernah biasa kalau saya ngetem di Karebosi, saya lihat orang jogging di Karebosi, dia putari itu lapangan. Saya bayangkan begini, sebuah bangsa yang besar disuruh kelilingi sebuah kota tanpa bersuara. Itu kan perintah Tuhan tadi, katakan, janganlah keluar sepatah kata pun dari mulutmu ketika engkau mengelilingi kota itu. Bisa tak kita berbuat seperti ini? Untuk diam mengelilingi sebuah lapangan. Malah biasa tentara-tentara, saya lihat kalau lapangan Nasruddin itu mereka bersorak-sorak, apa, untuk menggairahkan semangat mengelilingi kota itu. Tetapi Alkitab mencatat bahwa Yosua diperintahkan jangan sekalipun sepatah kata pun keluar dari mulutmu. Saya kalau mikir begini, jadi bangsa Israel disuruh keliling kota itu, tidak boleh. Memang dia yang diperdekatkan tadi apa? Cuma bunyi sangkakala. Bisa tak menahan mulut? Apa yang kita pelajari dari hal ini? Saudara, Tuhan mendidik sebuah bangsa. Bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk, suka protes. Ketika dia keluar dari
Mesir, menurut tanah perjanjian, di padang gurun itu bangsa ini banyak sekali mengeluh, saudara. Banyak bersungut-sungut kepada Tuhan, dan Tuhan mau mengajar mereka hari itu, diam, jangan bersungut-sungut. Kebanyakan kita, saudara, kalah di mana? Di mulut. Ketika kita menghadapi sebuah persoalan yang besar, tantangan hidup yang besar, kita bukan berdoa diam, tetapi apa? Pote-pote. Banyak kita, saudara, gagal di sini. Kiri kanan menyalahkan orang lain. Dan Tuhan mendidik bangsa itu, diam. Engkau hanya mutari saja masalah yang di depan engkau, mutari, engkau lihat. Harusnya kita seperti ini, saudara. Ketika menghadapi sebuah masalah tantangan hidup, jangan bersungut-sungut. Diam. Diam dan pelajari masalah apa yang terjadi di depanmu. Namun kita gagal, sering gagal. Karena apa? Kita kalah, saudara. Kita duluan pote-pote kiri kanan, salahkan ini, salahkan itu. Padahal Tuhan suruh kita diam. Saya lupa ayatnya di mana. Kuasai dirimu, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Diam dulu, saudara. Ketika kau menghadapi persoalan, tantangan hidup, diam dan putari, saudara, persoalan itu. Tuhan mendidik bangsa ini supaya jangan bersungut-sungut. Bosan, saudara, disuruh kelilingi setiap hari 13 kali. Hanya kelilingi, diam. Habis itu suruh pulang ke perkemahan. Saudara, kalau disuruh kayak begitu, pasti bosan, saudara. Pasti sangat bosan. Tapi mereka mau taat, melakukan apa yang diperintahkan Yosua. Jadi hal yang kedua yang saya mau katakan kepada saudara, berhenti bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Pernah bersungut-sungut? Di sini tidak ada. Amin. Tidak ada yang mengaku. Banyak kita bersungut-sungut, saudara. Masalah kecil saya sudah di depan kita sudah bersungut-sungut. Hari ini rubah pola pikir kita di hadapan Tuhan. Jangan bersungut-sungut. Mau kecil, mau besar masalahmu, yakinlah bahwa Tuhan akan memberi kemenangan kepadamu. Amin. Kalau Yosua saja diberikan janji seperti ini, dikasih tembok yang begitu besar, yang tidak bisa diruntuhkan dengan logika manusia, dengan cara, tapi Tuhan memberikan sebuah kemenangan yang harus kita patuhi. Lakukanlah apa yang seperti yang dilakukan oleh Yosua. Oke, yang kedua. Yang ketiga, saudara, perintah Tuhan haruslah di depan peniup sangkakala, saudara. Dan ketika hari ke-7, engkau harus bersorak, maka tembok itu akan runtuh. Persoalan begini, saudara, cara dunia dengan cara Tuhan itu berbeda sekali, saudara. Kalau di dalam dunia, kita pasti bersorak ketika sudah meraih kemenangan. Amin. Red, Manchester United, ya, MU, penggemar bola, saudara. Kalau siapa jagoannya Manchester? Nah, baca pura-pura lagi. Fernandes. Kalau dia cetak gol, saudara, dia cetak gol dan masuk gawang, saudara, pendukungnya kenapa? Apa yang dia lakukan? Red pasti apa? Tempat tuh, hore, gol, iya kan? Pendukungnya pasti gol, bersorak, saudara, gol. Itu dunia, saudara. Dunia bersorak, engkau bersorak, biasanya begitu. Orang-orang dunia akan bersorak ketika dia meraih kemenangan. Tetapi di luar, di dalam Yesus tidak seperti itu. Alkitab berkata, bangsa itu bersorak dulu, tapi temboknya belum runtuh, saudara. Bersorak dulu. Ini yang harus kita pelajari. Sekalipun
benteng di depan kita, tembok di depan kita belum runtuh, harusnya kita bersorak dulu mengalahkan itu. Amin. Nah, masuk akal. Ini yang firman Tuhan ajarkan. Cara dunia dan cara Tuhan berbeda, saudara. Kalau di dunia dia akan meraih kemenangan, dia akan bersorak ketika dia sudah meraih kemenangan. Di dalam Alkitab, cara Tuhan, meskipun itu kemenangan belum ada, engkau harus bersorak dulu. Engkau harus terima kemenangan itu dulu. Yakinlah bahwa ketika engkau bersorak, tembok di depanmu akan runtuh. Amin. 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 Cara dunia dengan cara Tuhan berbeda. Jadi jangan kalah dengan segala sesuatu persoalan hidup. Masalah apapun itu, jangan kalah. Engkau harus bersorak duluan. Yakin bahwa Tuhan pasti beri kemenangan. Saudara, bangsa Israel ini bersorak, saya yakin luapan yang keluar dari hati ditahan-tahan selama 16 kali mengelilingi kota itu, saudara. Diam-diam. Orang yang bersorak, saudara perhatikan orang yang stres biasanya, dia kan itu biasanya ke pantai atau ke gunung itu dia mengeluarkan suatu luapan emosi dalam jiwa. Bangsa Israel ketika disuruh bersorak, mereka bersorak apa, saudara? Menurut saudara mereka berteriak apa? Apa yang mereka teriakkan? Pernah berpikir apa yang mereka teriakkan sampai tembok itu bisa runtuh? Ayo, GPI Anugerah, pintar-pintar semua Alkitab ini. Soalnya banyak yang STT sini. Kira-kira apa yang teriakan? Mereka teriakan satu hal, hanya satu, nama Yesus. Pernah bersorak dalam hidupanmu? Kalau WL di sini worship leader maka berikan sorak-sorak, harusnya kita bersorak, saudara. Karena itu membuka kekuatan lawan kita. Saya pernah bersorak sendiri dalam mobil 2-3 bulan lalu kalau tidak salah, saudara. Saya bawa penumpang dari kota menuju bandara. Dia katakan kepada Pak, setengah jam lagi saya akan take off, akan berangkat. Bisa cepat? Saya bilang, oke Bu, kalau jarak dari sini ke bandara bisa kita tempuh dalam, menurut saya ya, 15 menit kalau tanpa hambatan. Naiklah dia dan bawa. Saya masih pakai Mobilio waktu itu, saudara. Saya ingat sekali dan saya tidak akan lupa kejadian ini. 2-3 bulan lalu saya bawa dia ke bandara, saudara. Masuk tol pertama, mungkin karena dia capek, dia tidur sambil mendengarkan headset di telinganya. Dia tidur. Karena saya mikir 15 menit lagi atau 20 menit lagi dia akan berangkat, jangan sampai ketinggian pelosok. Saya laju, saudara. Saya bawa mobil itu di atas kecepatan 100, 110 sampai mendekati 120. Kencang. Mobilio Honda. Kencang sekali dan dia tidak rasa apa-apa. Dia tidur. Di exit 5, pintu keluar 5, saya tidak tahu bahwa tol waktu itu lagi dikerjakan, lagi diperbaiki. Di depan saya ada mobil tronton, mobil kontainer, saudara. Dari jarak jauh saja ada mobil kontainer. Dia ambil sebelah kiri, saudara. Dari saya kanan lowong. Saya kecepatan 120 km. Saya ingin lambung, saudara, salib dia. Tiba-tiba dia bergeser ke kanan, saudara, di kecepatan 120 km. Saya kaget dan saya berteriak, Yesus! Kenapa? Jarak hanya 1 jengkal, saudara. Mobil kontainer itu belok kanan, mengambil arah kanan dan saya harus masuk, pasti saya tabrak, saudara. Di saat itu saya berteriak, Yesus, dan saya rem. Itu mobil, saudara, berhenti gitu.
Berhenti, betul-betul berhenti. Saudara bayangkan kecepatan 120 km ketika direm mendadak, yakin pasti tergelincir saudara, dan pasti akan terbalik. Saya akan pasti mati. Saya berteriak itu, penumpang saya buka headsetnya. Kenapa Pak? Saya bilang, oh tidak masalah, tidak apa-apa. Dia tidur lagi saudara. Saya menangis. Berhenti, tolong begini, berhenti. Yang kedua yang saya khawatirkan, mobil dari belakang saya. Kalau ada mobil dari belakang saya dengan kecepatan seperti itu, saya ditabrak saudara. Ini di tol, bukan di jalan biasa, di tol. Di dalam tol kecepatan biasanya memang 80-100, dan pasti orang di belakang saya. Tapi pada saat itu tidak ada mobil saudara yang dari belakang saya. Saya bersorak Yesus. Penumpang saya, dia buka, kenapa Pak? Dia tidur lagi saudara. Tetapi ketika bangun, dia ngomong begini kepada saya. Tadi waktu saya tidur, sepertinya Bapak berteriak. Oh, terus saya bilang, iya betul. Apa? Kenapa Bapak berteriak? Saya memanggil nama Tuhan saya, Yesus Kristus. Dia dari seberang saudara, orang seberang. Saya kasih tahu enggak tadi, ibu bisa tak sampai tujuan, saya pun inna ilahi, saya bilang. Kenapa? Saya ceritakan saudara, kita ini hampir kecelakaan, kejadian seperti ini. Saya ceritakan kejadiannya, dia sampai kaget. Wah, luar biasa. Ya, karena Tuhanku Yesus Kristus menyelamatkan kita. Saya ngomong begitu sama dia. Sampai di sana saudara, di bandara, masih ada waktu dia turun saudara. Dia salami saya, terima kasih Pak. Ada salam tempel. Saya bersyukur saudara. Begitu saya buka, biasanya itu supir Grab dikasih tip 5.000, 10.000. Yang cerai pernah jadi Grab kan? Oh itu sudah senang sekali kita saudara. Kalau dapat tip dari penumpang itu 10.000, 5.000, oh sudah bangga sekali itu. Saya ambil saudara tempelnya. Nah masuk dalam bandara, saya naik mobil, saya lihat, saya hampir pingsan lagi yang kedua kali. 250.000. Lumayan saudara. Tip dikasih 250 itu luar biasa besarnya bagi supir Grab. Di sini saya mau katakan bahwa ketika engkau menghadapi segala sesuatu, jangan kalah, bersorak dulu. Amin. Kalahkan. Apakah engkau merasa sakit, ada penyakit dalam hidupan, bersorak dulu. Tuhan pasti memberikan kemenangan. Papa saya kemarin, beberapa waktu yang lalu dia berkata, Papa mau operasi tangan jari Papa. Kenapa? Bengkok, dia bilang. Jari tengahnya itu bengkok saudara. Jadi kalau mau kasih lurus begini dia tidak bisa, dia lurus agak bengkok gini. Yang ini lurus, yang ini bengkok. Dan dia merasa sakit kalau dia mau kasih lurus. Berapa kali cek ke dokter, dokternya sarankan operasi Pak. Dia tanya saya, Papa mau dioperasi? Apa? Kenapa? Jari Papa gini-gini. Oh, apa dokter bilang? Katanya ada operasi kecil supaya ini dibuka sedikit supaya bisa jadi lurus. Saya bilang, Papa mau? Iya. Kalau tidak ada jalan lain, operasi. Saya bilang begini, berdoa dulu. Kapan jadwalnya? Dalam minggu depan. Saudara, anehnya saudara, pada hari yang sudah ditentukan mau dioperasi itu banyak sekali tantangannya saudara. Dokternya tidak ada, diundur lagi. Terus dia ngomong sama saya, enggak jadi lagi. Saya bilang, Pak berhenti, tidak usah operasi. Tapi Papa rasa sakit.
Saudara, besok saya datang ke rumah saudara di Batu Raya, rumah saya, pagi-pagi. Mana yang mana yang sakit? Dia tunjukkan saudara. Dan bengkok. Saya berkata begini, kalau diundur-undur terus operasi, berarti itu ada rencana Tuhan buat papa. Mungkin tidak diizinkan untuk operasi. Saya berdoa, saya bilang, sini tangannya, saya berdoa. Saya ambil tangannya saudara. Bengkok, memang bengkok, saya lihat bengkok gitu. Dan dia rasa sakit, kamu kasih lurus begini. Saya ambil tangannya dan kita berdoa apa? Doa saya singkat saja. Dalam nama Yesus, jari ini bengkok ini lurus kembali. Saudara, pernah iman saudara, lurus kembali. Itu saja yang saya katakan sama dia. Dan saya pulang ke rumah, saya kata, Pak, tidak usah operasi. Perkatakan saja firman setiap pagi, setiap hari. Jarimu sudah sembuh, tidak bengkok. Dan benar saudara, bahwa operasinya tidak jadi dilakukan karena banyak sekali halangannya. Hari ini memang masih bengkok sedikit, tapi dia kalau kasih lurus sudah tidak sakit lagi. Dan saya percaya itu semua karena Tuhan. Meskipun belum lurus, tapi dia sudah percaya bahwa Tuhan yang memberikan kemenangan. Dia tidak rasa sakit lagi. Nah, hari ini kita mau belajar seperti itu di hadapan Tuhan. Sekalipun kemenangan belum terjadi dalam kehidupan kita, mari kita bersorak bagi Dia. Amin. Kalau worship leader tempat ini mengajak kita bersorak, mari bersorak saudara. Haleluya. Haleluya. Yes. Saudara, ketika engkau bersorak saudara, itu dalam tubuhmu itu akan terjadi sebuah gairah yang sungguh luar biasa, sehingga kau dapat mengalahkan segala masalah. Hari ini mari kita seperti bangsa Israel untuk meraih sebuah kemenangan. Janji Tuhan, ada 3 hal yang kita harus lakukan. Tutup mata kita akan berdoa kepada Tuhan. Kita angkat sebuah puji. Kami percaya kami diberikan kemenangan karena Tuhan berperang melawan bersama dengan kami. Janji-janji Tuhan akan digenapi dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kebenaran firman-Mu telah memerdekakan kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Haleluya. Sekali lagi berikan sorak-sorai tepuk tangan sukacita buat Tuhan kita Yesus. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kita akan menabur bagi pekerjaan di tempat ini, bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini, pelayanan. Mari Bapak Ibu Saudara boleh mempersiapkannya. Diterangi oleh cahaya firman
kasih buat pelayanan hambanya Evangelis Mirna Tangke Padang. Tuhan Yesus memberkati pelayanan dan keluarganya. Dan buat jemaat Tuhan yang hadir pagi hari ini, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan mendengarkan beberapa info sepekan, Bapak Ibu Saudara. Minggu depan kita akan kembali beribadah di tempat ini dari jam 10 sampai selesai. Dan kita akan dilayani oleh Evangelis Reza. Dan juga ada ibadah sekolah minggu bagi Bapak Ibu Saudara yang memiliki anak kecil, boleh mengikuti ibadah, boleh membawa anak-anaknya untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Baik jemaat Tuhan, kita akan berdoa bersyafaat bersama-sama. Kita mau bersehati bahwa doa kita di hadapan Tuhan. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk waktu dan kesempatan hari ini, di mana Tuhan masih mempertemukan kami satu dengan yang lainnya bersekutu bersama Tuhan. Kami percaya bahwa itu adalah anugerah Tuhan yang boleh kami terima hari ini. Kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu Tuhan, yang boleh mengajar kami, mendidik kami, bahkan boleh menguatkan kami Tuhan, untuk kami terus berseru mengandalkan Tuhan sekalipun kami belum melihat Tuhan, atau bahkan sekalipun ada tantangan yang besar di hadapan kami. Tapi biarlah Tuhan Engkau mengajar kami lewat kebenaran firman-Mu, untuk kami terus mengutamakan Engkau di dalam kehidupan kami. Kami berdoa Engkau kiranya terus memberkati hamba-Mu Evangelis Mirna Tangke Padang, memberkati pelayanannya, memperlengkapi kehidupannya Tuhan. Bahkan kami percaya keluarganya, usaha pekerjaannya Tuhan yang memberkati, Engkau yang membuat berhasil segala sesuatunya. Engkau menyertai Tuhan di mana saja hamba-Mu ini berada. Tangan Tuhan terus menopang kehidupannya, memelihara kehidupannya. Terima kasih Bapa, kami terus membawa bagi Bapak Gembala dan Ibu Gembala di tempat ini. Tuhan mengurapi, Tuhan memberkati. Bahkan ya Bapa, Engkau terus berkarya di dalam kehidupan kedua hamba-Mu yang Kau sudah tetapkan untuk menjadi gembala di GBI Anugerah Makassar. Tuhan berkati kehidupannya dengan urapan yang baru. Anugerah Tuhan terus menyertai kedua hamba-Mu, sehingga pelayanan di tempat ini Tuhan boleh terus berkembang ke kiri dan ke kanan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa ya Bapa, buat para pelayan Tuhan, buat yang mengambil bagian dalam pelayanan di tempat ini. Urapan yang baru itu terus turun menyertai umat-Mu, menyertai hamba-hamba-Mu Tuhan. Sehingga ketika melayani Tuhan, bukan manusia yang nampak, tapi roh Tuhan yang ada pada setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga terus membawa doa bagi jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Oh Tuhan Yesus, Engkau yang mengetahui keberadaan umat-Mu, apa yang sedang mereka alami, apa yang menjadi pergumulan mereka. Tuhan, Engkau menjamah mereka di mana saja mereka berada, mengingatkan mereka. Terus Tuhan Engkau melawat kehidupan mereka, sehingga hari demi hari Tuhan mereka terus memiliki gairah di hadapan Tuhan, boleh bersekutu terus di hadapan Tuhan. Kami berdoa buat umat-Mu di tempat ini, Engkau berkati apa yang dikerjakan senantiasa Engkau Tuhan buat berhasil, dan lewat kehidupan umat-Mu di tempat ini nama-Mu dipermuliakan. Kami terus berdoa ya Bapa. Kami mengucap syukur buat persembahan yang boleh kami berikan pagi hari ini. Kami tahu bahwa apa yang kami berikan tidak sebanding dengan apa yang sudah Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami. Tapi kami mau belajar memberi dengan sukacita di hadapan Tuhan, karena kami tahu Tuhan yang memelihara kehidupan kami. Kami tidak akan pernah berkekurangan. Dan kami berdoa Bapa, biarlah persembahan pagi hari ini Tuhan Engkau kuduskan dan boleh dipakai bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Terus Engkau berkati setiap anak-anak-Mu yang mengembalikan persepuluhan. Tuhan Yesus, janji firman-Mu Engkau genapi di dalam kehidupan hamba-hamba-Mu yang setia Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga terus berdoa bagi pemilik hotel ini, bagi karyawan yang ada di tempat ini. Tuhan berkati kehidupan mereka. Roh Kudus melawat mereka Tuhan. Bahkan kami percaya kasih Tuhan terus menyertai, menjamah kehidupan orang-orang di tempat ini. Mereka yang bekerja boleh merasakan hadirat dan lawatan Tuhan lewat keberadaan kami di tempat ini Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan, Roh-Mu
Bapa menggerakkan lingkungan sekitar hotel ini, bahkan orang-orang yang datang di tempat ini Tuhan. Roh Kudus menggerakkan hati mereka, biarlah mereka boleh datang bersama-sama dengan kami di tempat ini bersekutu. Kami percaya Tuhan, jiwa-jiwa yang baru Kau kirimkan, jiwa-jiwa yang haus dan rindu akan Engkau Tuhan, dari timur, selatan, barat, kota Makassar ini Tuhan, dari segala suku-suku bangsa Kau kirimkan ke tempat ini. Persiapkan kami di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami terus berdoa Tuhan, biarlah pelayanan di tempat ini terus berkembang. Ibadah raya, ibadah sekolah minggu juga Tuhan kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Jiwa-jiwa anak Engkau kirimkan ke tempat ini Tuhan. Para hamba-hamba Tuhan yang mau melayani Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus, Kau kirimkan ke tempat ini Bapa. Mereka hamba-hambamu yang tulus hati, yang benar-benar mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya juga Engkau campur tangan untuk rencana perayaan ibadah Natal nanti Tuhan. Engkau mendahului kami. Kami serahkan setiap rencana-rencana yang kami sedang pikirkan, sedang kami susun Tuhan. Biarlah semua berkenan di hadapan Tuhan. Kami berdoa buat pemerintahan Kota Makassar, Tuhan berkati. Biarlah pemerintahan yang ada boleh berjalan seturut kehendak Tuhan, dan berdoa urapan-Mu mengalir bagi pemerintahan kota kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap anak-anak Tuhan yang duduk di bangku pemerintahan Engkau urapi mereka. Biarlah mereka boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kami terus juga berdoa bagi bangsa Indonesia. Kami tahu Engkau mengasihi bangsa ini Tuhan. Kami tahu bangsa Indonesia ada di hati dan pikiran-Mu. Kami percaya Engkau melawat bangsa ini tepat pada waktunya Tuhan, sehingga bangsa ini boleh sujud menyembah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, biarlah doa syafaat kami ini ya Bapa, boleh Engkau jawab sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama, dan kita tetap mau bersyukur di hadapan Ajar kami untuk selalu bersyukur, karena Engkau terlalu baik dalam hidup kami. Engkau tak pernah tinggalkan kami. Bahkan di saat kami tertidur lelap, Engkau memberkati kami. Dan di saat kami bangun pagi, kami terima napas kehidupan.
Kami terima keselamatan, kami terima perlindungan, kesembuhan, pertolongan, bahkan berkat-berkat. Kami bersyukur Tuhan, Engkau sangat baik dalam hidup kami. Sungguh tiada yang seperti Engkau. Kami boleh ada bersama-sama hari ini untuk datang sujud menyembah-Mu karena Engkau terlalu baik bagi kami. Terima kasih Tuhan buat pagi yang indah ini. Kami boleh berkumpul bersama-sama untuk memuji menyembah Tuhan. Percaya Kau ada di tengah-tengah kami. Dan Kau sudah memberkati setiap pujian penyembahan kami menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Dan setiap kami juga sudah diberkati oleh firman-Mu. Sehingga yang datang dengan lemah dikuatkan oleh firman-Mu, yang terbelenggu dilepaskan oleh kuasa darah-Mu, dan yang susah dihiburkan oleh Roh Kudus-Mu. Bahkan setiap kami yang datang dengan berbagai sakit penyakit, kami percaya oleh biru-biru-Mu kami sudah sembuh di dalam nama Yesus. Biarlah umat-Mu keluar dari tempat ini Tuhan, boleh menjadi pendengar dan pelaku firman-Mu, sehingga janji-janji firman-Mu digenapi dalam kehidupan setiap umat-Mu. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu. Lebih lagi Tuhan, Engkau berikan hikmat, Engkau singkapkan rahasia-rahasia firman-Mu, agar dia menyampaikan apa yang Tuhan kehendaki, sehingga nama Tuhan dimuliakan dalam kehidupannya. Berkati usaha pekerjaannya, berkati anak-anaknya, istrinya, rumah tangga mereka, berikan sukacita, sehingga mereka boleh menjadi terang dan garam dunia dimanapun mereka berada, dan nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Hamba percaya sesaat lagi kami akan berpisah untuk bertemu di waktu yang akan datang. Izinkan hamba-Mu memohon berkat-Mu bagi umat-Mu yang Engkau kasihi. Mari umat Tuhan yang dikasihi Tuhan, angkat kedua belah tangan-Mu untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandungan-Mu, diberkatilah tempat adonanmu, diberkatilah keluar masukmu, dibiarkan musuh maju berperang melawan kau terpukulkah olehnya, dan apa yang sedang engkau kerjakan Tuhan berkati, sehingga engkau semakin naik dan tidak pernah turun. Engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor, mulai pagi siang hari ini sampai kekal selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan, dilindungi, disertai, dan dipelihara Tuhan. Sama-sama kita katakan amin.